Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini atau saat ini kita kembali bersama Mas Heri ya. Kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas kemarin. Yaitu kemarin kita belajar dengan buku ini mengartikan kata demi kata, baik Quran maupun hadis. Ya, kemarin pertama kali di LPM atau lembar praktek makna atau LPM, kita pakai istilah LPM, jadi lembar praktek. Karena ini ada berlembar-lembar, ini tempat praktek kita memberi makna gitu. Jadi di lembar praktek pertama kemarin menarik sekali. Itu ada satu hadis yang Rasulullah memberikan kepada Abu Dzar, memberitahu bahwa jika belajar di pagi hari belajar satu ayat Quran itu mendapatkan 100 lebih baik lebih baik dari 100 rakaat sholat sunnah gitu. Dan sampai di bawah itu jika hadis yang dibahas gitu itu hingga lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Wah, ini menarik sekali. Ini kita harus segera ini berikutnya ya, barangkali ini di lembar pertama itu kita kemarin sudah artikan diartikan apa? Kita karena semakin menarik ini, saya ingin buru-buru untuk di ini kedua ini gimana Mas Heri? Hari ini kita lanjut ke materi kedua atau LPM 2. Oke, siap. Sedikit mengulas tentang satu bab ilmu di dalam hadis tadi, maksudnya adalah satu bab hadis. Satu bab itu seperti apa? Udah pernah melihat tampilan satu bab hadis? Oh, belum. Coba Mas Heri. Oke, kita ada Sahih Bukhari ya. Hadis Bukhari kuno ya sih Mas, ada Bukhari baru nggak ada. Jadi kitab itu kuno ya. Ini kitab karena kitab jadi sudah cukup lama, sudah kuning ya. Satu bab itu satu hadasana sampai selesai. Kalau yang bisa dilihat bisa di zoom. Itu ada tulisan bab ya. Ada huruf ba gitu, jadi itu bab ya. Babun, satu bab tentang ini contoh al-hijrah. Fi sya'ni, ini contoh ya. Kemudian satu bab berikutnya itu satu bab, maksudnya satu bab sampai satu bab berikutnya itu satu bab ya. Ini tadi yang disebut satu bab itu seperti itu. Kalau satu ayat hadis Quran kan jelas ya. Kalau satu ayat Quran jelas ya. Nah, ini juga Quran ya. Pokoknya kok di bawah naruhnya. Oh ya. Ya, ini Quran ya. Ini yang kemudian saya bilang al-ibris seperti ini. Ya, ini Pak Eko, ini juga sudah diartikan kata demi kata juga. Tapi masih pakai tulisannya pakai bahasa Arab ya. Ya, ini ada bahkan bisa dibeli di toko secara terbuka umum ya. Ini Quran satu ayat ya jelas, ada tanda nomornya ayat itu jelas ya, 1 sampai berikutnya satu ayat. Nah, kalau tadi bab itu jelas babnya, kalau ayat juga jelas ya. Ini Quran al-ibris, bahkan per juz ini. Satu ini berarti per juz ya. Satu juz ya, satu. Jadi memang dibikin per juz ya. Oke. Untuk memudahkan untuk belajar ya. Oke. Begitu mungkin untuk praktek langsung. Siap. Kita siap untuk praktek berikutnya. Ya. Oke, kita akan zoom ganti sesi langsung ke materi biar nanti jelas. Oke, baik. Oke, siap Eko? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjutkan di lembar praktek makna yang halaman kedua ya berarti nomor 2. Jadi fokus ke nomor. Karena kalau halaman bisa berubah. Tapi nomor ya. Nomor itu enggak akan berubah. Oke ya. Nomor 2 adalah merupakan pemberian terbaik. Nah, kenapa ada tanggal ini? Ini posting pertama kali terbit di internet pada tanggal 29
2015. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Oh, 11 tahun ya. Udah lama ya. Oke. Wakola dan bersabda. Wa dan. Wa Masih. itu dan ya. Ya. Kola bersabda. Kola bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ya. Oh ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ni'mal atiyatu, sebaik-baik pemberian. Sampai sini. Sebaik-baik pemberian ya. Sebaik-baik pemberian. Masih pager. Oke. Kalimat itu kalimat. Hakin hak. Kalimat Hak. yang hak ya. Ya, yang hak. Tas ma'wa, yang kau dengar kalimat itu. Yang kau dengar. Dengar kalimat itu ya. Suma kemudian ya. Tahmiluha, engkau bawa kalimat itu. Engkau bawa kalimat itu. Kalimat itu ya. Ya. Ha ini nya merujuk kalimat hak. Oh iya. Ila kepada akhir saudara. Laka bagimu. Bisa laka, bisa lakum kan? Laka bagimu, kamu seorang laki-laki tunggal. Mufrad. Muslimin yang muslim. Muslim itu yang muslim ya. Yang muslim itu kalau diartikan yang menyerah. Tapi udahlah, udah paham kan? Yang muslim itu ya orang yang menyerah. Fatu'allimuha, maka engkau mengajarkan kalimat itu. Panjang ya. Itulah bahasa Arab, menyimpan banyak rujukan ya. Engkau ajarkan kalimat itu iyahu, kepadanya saudara muslim, saudara muslim ya. Oke, bisa dimengerti. Tulisan sendiri bisa baca ya? Bisa. Sampai kapan masih bisa baca ya? Bisa. Makanya ini milik sendiri, orang lain nggak bisa baca nggak apa-apa kan, milik sendiri. Ya. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Ya. Oke, nah. Sudah jelaskan tentang arti kata demi kata, sekarang keterangannya ya. Ini dari ini yang kenapa? Satu baris gitu maksudnya. Enggak per kata tapi langsung satu ini mungkin keterangan nih maksudnya. Keterangan atau ini? Ya keterangan. Ini kan masih arti kata demi kata. Maka kita perlu penjelasannya. Keterangan gimana enaknya, maksudnya bagaimana itu kan. Oke. Saya baca secara lurus ya. Bahwa Nabi bersabda, Muhammad SAW. Saya tulis aja. Itu boleh. Ya. Nabi bersabda, sebaik-baik pemberian adalah kalimat hak yang kau dengar. Kemudian engkau bawa kalimat itu ya kepada saudaramu yang muslim, dalam arti luas yang menyerah.
maka engkau ajarkan maka kalimat itu kepadanya. Maka engkau engkau ajarkan ajarkan kalimat itu kepadanya. Oke. Oke, cukup. Oke, kita kembali ke penjelasan ya. Oke. Oke. Oke ya, setelah kita tadi tulis arti kata demi kata, ini coba saya kembaliin deres ya. Deres itu apa ya? Tadabur bahasanya, atau bahasa ini itu mengulang ya, mengkaji ulang. Ya. Boleh. Baik, ini kita coba kaji ulang karena ini kayaknya pemberian yang merupakan pemberian yang terbaik. Oke. Tadi berkata, saya coba wa dan qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus apa ini? Ni'mal atiyatu, sebaik-baik pemberian ya. kalimat hak itu yang hak. Ini apa? Gak kelihatan taat. Yang kau dengar kalimat itu, cuma itu kemudian tahmiluha itu engkau bawa kalimat itu ila kepada. Oh, berarti kalau ini nanti ilah di sini kan artinya sama juga ya, sama kepada dong. lagi gitu. Sama. Ya, betul. Bisa apa lama-lama. Ya, lama-lama jadi hafal sendiri ya. Akhin, nah, saudara laka bagimu muslimin yang muslim. Fatu'alimuha, maka engkau mengajarkan kalimat itu iyahu kepadanya atau saudara muslim tersebut ya. Ininya berarti ini maknanya itu berarti seperti saya tulis tadi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemberian adalah kalimat hak yang kau dengar kemudian engkau bawa atau diajarkan lagi berarti yang kau bawa kalimat itu kepada saudaramu yang muslim. Atau muslim itu artinya itu orang yang menyerah ya, mau menerima berarti. Betul. Maka engkau ajarkan kalimat itu kepadanya. Jadi memang ini Pak Eko perlu telaten berulang-ulang agar pemahaman ini masuk ke hati, karena maklum ini hati kita kan menerima hal yang baru. Betul. Mencari hal yang baru ya perlu proses. Dari anggota badan kita, tadi kita udah nulis, kemudian mata kita ini bekerja mengamati, pikiran kita memproses, lalu masuk ke dalam hati. Ini nggak mudah, jadi maklum kalau ngaji ini ya perlu sabar, telaten, istiqomah, insya Allah, mudah-mudahan Allah paling kemudahan gitu ya. Nah, jadi dari tadi sudah bisa dipahami intisarinya, Pak Eko? Mungkin bisa lebih diperjelas, Ustadz. Intisarinya, Ustadz. Oke. Jadi intinya adalah bahwasanya pemberian yang terbaik. Pemberian ya, bukan ini dikasih gitu, bukan disuruh mengganti dengan biaya. Jadi kalau ngasih itu kan pemberian ilmu. Ya, diberikan. Nggak boleh dinilai dengan tukar. Berapa jam kalau ngasih sekian ini? Nggak boleh karena harus pemberian. Kemudian adalah kalimat hak. Kalimat hak itu apa? Kalimat hak itu kalimat dalam Quran. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin.
Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Hak itu datang dari Allah. Kebenaran yang orisinil sesuai kehendak Allah, bukan kebenaran nilai manusia. Manusia, betul. Kalau manusia menilai benar kadang relatif, secara subjektif ya. Aku rasa seneng itu benar. Nah, tadi kan perasaan yang main. Betul. Kalau hak ini dari Allah. Wahyu Allah dalam Quran yang mana yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu hakikat Islam seperti apa, itu yang kamu dengar. Kemudian setelah kamu dengar, kamu pahami, kamu bawa kepada orang lain, pada saudaramu yang mau menerima. Yang Muslim di sini secara implisit mengandung arti yang mau menyerah, menerima. Ini nggak menerima ya nggak usah dikasih. Ya. Kalau nggak terima apa mau dipaksakan mendengar? Jangan dipaksakan. Ya kan? Ya. Yang mau ngasih, yang menerima, yang mau mendengar ya. Oke, berarti menerima. Kalau nggak menerima, ya nggak menyerah namanya. Nah, setelah menyerah menerima, kamu ajarkan kembali ke dia. Jadi proses estafet ilmu seperti itu. Satu orang mendengarkan ke orang lain yang paham tadi, terus mendengar lagi ke orang lagi, disampaikan lagi ke orang terus berikutnya. Setelah estafet. Oh iya. Nah ini sekarang Pak Eko sudah mendengarkan. Berarti kalau mau terima barang baik ya sampaikan. Nanti sampaikan kembali ke orang lain. Yang lain. Yang mau menerima. Pak Eko punya saudara, punya keluarga. Punya ini ya, sampaikan kepada saudara. Oke. Ya. Baik. Gitu. Ini mungkin kita lanjutkan nanti ke atau mungkin kita break dulu mungkin ke ini berikutnya di LPM berikutnya, lembar kerja berikutnya nomor 3 di video yang berikutnya kembali ya, insya Allah kita akan bersambung pada waktu yang lain dan semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah dalam mengaji. Ini adalah jalan hidayah ya, kita mau nggak mau harus mempelajari dengan cara mengaji, telaten, tahu artinya, nggak cuman tahu bacaannya, tapi juga tahu artinya, maknanya, pengertiannya seperti apa. Itu kan bisa kita pahami, kita simpan dalam hati kita, Pak Eko ya. Betul. Mengendap dalam hati kita jadi kefahaman, jadi sebuah hikmah. Oke ya. Baik Mas Heri, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dulu dan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sekarang kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.